ayat 1-10 demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dalam kepala yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati, amin. Ya, judul khotbah saya, ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah saya berdoa penyembahan, saya bilang Tuhan ngomong sesuatu bahasa untuk hari Minggu. Jadi saya ingat waktu itu Tuhan bicara buat saya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi saya berdoa lagi, ya Tuhan, apakah ini atau bukan? Itu kalau memang ini Tuhan buka rahasianya, tapi kalau bukan Tuhan ngomong buat saya. Tapi Tuhan sudah tidak berbicara lagi, jadi saya tahu bahwa itu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memulai Mazmur ini dengan satu kalimat yang merujuk persoalan tentang bagaimana merespon ketidakadilan yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda. Saya ingat waktu kami doa di bawah itu, Mbak Tuhan berbicara jelas buat saya. Di kantor-kantor banyak ketidakadilan. Dan Tuhan tunjukkan saya satu kantor. Setelah itu saya pergi cari kantor itu, saya berdoa. Dan saya deklarasikan seseorang di tempat itu. Engkau akan dulu jadi pejabat di tempat itu. Dan saya telepon orang itu, kasih tahu, jangan pergi dari tempat itu. Karena tunggu promosi di tempat itu. Tuhan mau melakukan sesuatu besar di tempat itu untuk Anda. Jadi jangan pernah pergi. Nah, kadang-kadang ketidakadilan membuat kita ingin lari, ingin pergi. Entah dalam rumah tangga atau dalam lingkungan atau di mana saja kita berada, tempat-tempat aktivitas, kita kadang ingin lari karena kita melihat situasinya tidak adil, kita ingin berpergi. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini Daud karena sudah lolos dari situasi ini, diajar kita bagaimana untuk bertahan dengan situasi yang tidak adil. Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 7b, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. 8, berhenti marah, tinggalkan panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, mungkin Anda, Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi situasi ini. Ada yang marah, ada yang panas hati. Panas hati karena teman bisnis Anda lebih sukses, lebih berhasil. Mungkin Anda berdoa lama, bawa perpuluhan di sini. Lalu Anda tidak berhasil. Apa tuh? Anda punya bisnis menghadapi apa? Goncangan. Sulit sekali Anda lihat keberhasilan. Dan Anda melihat ini orang fasik, tidak tahu ke gereja, tapi kok berhasil. Mungkin Anda juga mendapatkan pekerjaan atau jabatan dengan cara-cara curang atau menipu. Sehingga kadang-kadang orang benar bilang lah, ini kan dia minum mabuk, ini kan dia berzina, ini kan dia kejahatan. Kenapa sih dia dapat pekerjaan? Kenapa dia berhasil dalam studinya, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya? Kenapa hamba Tuhan ini seperti gini, hidupnya kacau balau tapi seperti gini? Mungkin kita sering lihat hal-hal begitu, menimbulkan marah, sakit hati dan panas hati di hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara marah, panas hati juga karena untuk anak-anak ya, anak muda, pacar Anda menipu Anda, mencurangi Anda. Nanti kita kawin yang bulan ini, tapi tunda lagi bulan depan tahun depan. Dan Anda sangat marah dan panas hati. Mungkin juga suami istri, Anda sedang panas hati marah karena suami Anda curangi Anda dalam hal gaji. Gaji mungkin sekian, suami bilang sekian. Mungkin Anda juga dicurangi karena selingkuhan. Anda lihat istri Anda atau suami Anda berselingkuh. Dan Anda merasa sangat tersakiti, panas hati, ingin cari selingkuhannya, ingin bunuh dia. Nah, Anda juga mungkin marah, panas hati karena
Orang tua Anda tidak perhatikan Anda, tidak akui Anda sebagai anak. Anak lahir dari keluarga tertolak, tidak diakui, tidak dikasihani, tidak disayangi, dicintai. Anda tertolak dari keluarga. Dan Anda sangat marah dan panas hati. Anda juga mungkin mengalami masa lalu yang buruk, yang menyakitkan hidup Anda. Menyaksikan orang tua berkelahi, menyaksikan bagaimana bapak melakukan hal-hal tidak senonoh di rumah, menyebabkan panas hati. Makanya kadang-kadang anak-anak mau sekolah apa nyong? Polisi. Kenapa sih mau polisi? Supaya tembak bapak, supaya jangan bapak pamabok. Tapi anak-anak GKRI tidak akan. Ampunilah bapakmu. Amin Bapak Ibu. Kemungkinan ini yang tadi saya bilang, mampu menyeret Anda masuk dalam satu tindakan kejahatan. Katakan kejahatan? Iya. Mampu membuat Bapak Ibu Saudara berantakan. Dan yang paling berbahaya adalah marah dan panas hati itu membuat Anda sengsara. Karena ada banyak hal-hal buruk yang Anda pikirkan, yang menyengsarakan Anda. Anda makan, minum tidur tidak baik. Refreshing pun tidak baik. Tinggal di hotel mewah untuk menginap pun tidak baik. Tidak menyenangkan maksudnya. Tidak menyenangkan bagi Anda. Karena Anda lagi panas hati. Anda lagi marah. Saat kita marah Bapak Ibu Saudara, kita berbuat buruk. Kalau orang marah, bicara sebarang. Jadi kalau saya bilang ibu-ibu ke laki marah tadung saja. Yang dia bilang itu dia ada emosi. Kan selalu bodoh buta huruf malas. Yang kerja cuma duduk makan. Begitu. Itu kata-kata itu yang sering dibilang. Itu lagu lama, itu biasa. Katakan lagu lama. Jadi kalau laki bilang pamalas, buta huruf bodoh, terima saya bilang lagunya begitu kalau lagi sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang sampai pada saat marah, ada banyak hal yang dia buat. Panas hati di dalam, membuat marah, banyak hal dia buat. Maki istrinya, maki anak-anaknya, maki pemimpinnya, tidak peduli karena lagi marah. Mengutuk pemimpinnya, mengutuk anak-anaknya, mengutuk orang tuanya, memfitnah, mencederai, bahkan sampai membunuh. Ada orang-orang yang sakit, marah, panas hati sampai membunuh. Kalau kita lihat di medsos banyak ya, laki-laki yang tidak senang kalau istrinya hubungan dengan laki-laki lain, dia akan cari untuk bunuh biar masuk penjara yang masalah. Tapi di sini air hidup aman tidak ada, semua keluarga baik. Bapak-bapak adalah bapak-bapak yang baik, bapak-bapak yang tidak sembarangan hidup, amin. Bapak-bapak yang sering bawa bini masuk di rumah, tinggal sama-sama dengan bini asli, amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu semua aminnya pelan-pelan ya. Saya bilang untuk seseorang, pulang katakan untuk suamimu, perbuatan kasih masuk bini tinggal dalam rumah, selingkuhan tinggal, itu menjijikkan, memualkan, dan Tuhan mau muntah. Karena itu tidak pantas Anda lakukan. Dan saya bilang untuk wanita selingkuhannya, kamu wanita baik, kamu pulang ke rumahmu. Nanti laki-laki baik akan mengawini kamu. Jangan kamu najiskan dirimu. Jangan kamu rusakkan rumah tangga orang. Kau akan rasa akibatnya. Kalau kamu tinggal sama-sama ini anaknya masih kecil, lalu anak lain lagi, lalu anak lain lagi, lalu kalau dia mati, siapa dia kamu anak? Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, amin. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan api kemarahan yang bersumber dari panas hati itu hancurkan Anda. Amin. Saya ulangi lagi. Jangan biarkan api kemarahan yang bersumber dari panas hati menghancurkan Anda. Menghancurkan hidup Anda. Menghancurkan masa depan Anda. Menghancurkan bisnis Anda. Menghancurkan studi Anda. Amin. Mari kita lihat Kejadian 4 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Saudara kalau marah tuh paling garu-garu saudara. Kayak mulut tutup yang enak. Mesti bre. Amin. Semua ganga saya seperti tidak bersalah ya. Seperti aneh ya. Kalau kita marah itu dia diam, kita harus, apalagi kalau suami pergi tidak dengar, kita akan tunggu dia. Balik, beta sambung yang tadi.
Amin saudara, kita kejar dia untuk dengar yang kita pun sakit hati tadi itu. Kalau dia pergi dengan motor, tunggu, beta dulu tunggu, saya balik, saya dapatkan ulang karena akan bisa bersambung. Bukan titik di situ, ada sambungan koma. Tapi sebenarnya di sini tidak ada amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kemudian ia sangat goda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Itu lalu bunuh. Itu bilang tadi itu, ingat setan itu udah goda-goda hati. Tapi dasar saya mau dengar firman Tuhan, saya mau dengar Tuhan bicara, banyak yang kau mau. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, jangan banyak yang saudara punya mau, saudara akan hancur. Kalau Tuhan sudah kasih peringatan, stop. Jangan Anda maju, Anda akan hancur. Lalu ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah itu sekarang saudara lagi membumi di muka bumi. Aku tidak tahu. Tuhan bilang untuk pada firman Tuhan itu, perempuan bersinah kalau makan habis cuci mulut. Itu bersalah. Perempuan-perempuan yang suka bersinah, cuci mulut dan berkata, aku tidak bersalah. Suamiku kan ganggu aku. Jadi aku tidak bersalah dalam masalah ini. Aku tidak tahu. Saudara, apakah Kain tidak tahu? Dia tahu seluruh peristiwa itu. Dia tahu seluruh kejadian itu. Tapi dia berbohong. Dia menipu. Dia tidak jujur sama Tuhan Allah. Banyak orang di zaman ini saudara menyembunyikan dosanya. Tutup rapat-rapat dosanya. Simpan dengan baik-baik dosanya. Dan di kantor hamba Tuhan kami lagi bicara tentang Mazmur. Sampai di Daud, aku mengaku kepada Tuhan. Betul bilang itu Daud mengaku per Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini mengaku per Tuhan Allah kasih. Jujur kasih. Jangan ketemu wow Daud hebatnya, aku dia pun dosa per Tuhan. Lalu Anda sudah akui semua buat Tuhan atau simpan tutup rapat? Kalau kita baca itu dari bagian kita. Kita koreksi ya Tuhan, beta ini ada tutup kasih. Sama dia Bapak bilang, dengar beta khotbah bikin, jangan puji beta. Beta suka orang puji beta. Itu gembala kita bilang, jangan puji beta, saya suka dipuji. Bikin ikut yang beta bilang, supaya kamu ikut beta sana di tempat bermain itu rumah cantik dan indah, rumah yang bagus. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa gembala kita berkata dosa perlu diselesaikan, dosa perlu dibuka, dosa perlu diakui. Kalau Anda tidak mau membukanya, Tuhan Allah yang akan membukanya di hadapan umum dan itu akan mempermalukan Anda. Semua katakan amin. Jangan simpan. Saya senang ada beberapa orang-orang yang datang, mama beta ini begini, mama doakan beta. Itu sih pelepasan itu mama adalah beta mau di belakang. Itu bagus, itu sehat. Tapi yang ada tutup mati, tidak boleh koreh karena Anda sudah bangun tembok di sini untuk keraskan hati Anda. Sampai di sini, siapa Anda untuk bongkar hati saya? Jadi saya harap hari ini saudara buka hati itu dengan firman Tuhan. Saya mau bilang ke saudara, kalau kita khotbah pewahyuan dari Tuhan itu beda. Kalau kita baca pengetahuan kita ambil lagi kita taruh. Tapi kita tanya Tuhan tidak gampang saudara. Kadang pada posisi itu kadang saya stres. Saya berdiri jalan dulu, Tuhan ngomong lagi, Tuhan ngomong. Gitu saudara. Kadang saya stres pada puncak-puncak itu. Tapi selesai, saya tetap fit. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita khotbah pewahyuan itu Tuhan kasih wahyu buat kita. Seperti tadi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita selalu senang dengan apa yang diinginkan hatimu. Kita tidak lihat di atas, bergembiralah karena Tuhan. Tapi kita selalu suka karena Dia berikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kita tidak lihat awalnya. Nah Bapak Ibu Saudara, api kemarahan yang bersumber dari panas hati karena iri hati pada adiknya Habel, yang persembahannya diterima Tuhan, menghancurkan hidup Kain. Amin saudara. Api kemarahan bersumber dari panas hatinya. Kata bilang kenapa mukamu muram? Saudara lihat. Dia iri hati karena adanya punya persembahan diterima Tuhan. Itulah sebabnya dia berusaha untuk hancurkan adanya. Dan Tuhan bilang tanah di mana engkau berdiri itu terkutuk.
Dan engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di muka bumi seumur hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah tenang di muka bumi. Engkau akan lari satu tempat, lari satu tempat, lari satu tempat. Engkau tidak akan pernah bahagia. Tanah ini subur, tapi karena tanahmu itu telah terbuka dan menyerap darah adikmu, maka tanah itu terkutuk dan tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kamu. Bukankah saya sudah kasih ingat kamu bahwa iblis sedang menggoda? Kenapa kau tidak taat? Kenapa ajak adikmu pergi ke ladang, ke padang? Kalau kemarahan dan panas api sudah ada di hati saudara, Anda akan selalu berusaha untuk melakukannya, menggenapinya. Itulah sebabnya hari ini Tuhan berbicara, jangan marah, jangan panas hati. Kalau orang tipu daya, kalau orang kerja sembetul, amin saudara. Kalau orang curangi kamu, kalau orang bohongi kamu, jangan marah. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah, semua katakan amarah. Saul dengan sangat, amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Saudara, Daud itu sudah diurapi jadi raja. Amin. Dia bukan punya ambisi jadi raja. Tidak. Tuhan Allah angkat dia karena Raja Saul tidak menghormati Tuhan Allah yang angkat dia dari kemiskinan hidupnya. Jadi saya mau bilang, kalau Anda diangkat dari kemiskinan, jangan lupa diri. Jangan lupa Tuhan yang angkat kita. Itulah Saul. Dari keluarga kecil, suku Benjamin, yang tidak pernah diperhitungkan, tapi Tuhan Allah angkat. Waktu dia duduk di atas, dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan Nabi Samuel yang mengurapi dia menjadi raja. Dia menentang Samuel karena dia sudah pikir sudah dapat jabatan. Semua bilang jabatan itu Tuhan Allah punya. Kalau waktu Anda selesai, ya selesai. Amin. Amin saudara. Daud sudah diurapi jadi raja saudara. Bukan dia yang angkat, Tuhan yang pilih dia untuk menggantikan orang yang tidak benar ini. Dan Daud Tuhan dapati di seluruh Israel. Daud adalah orang berkenan kepada Tuhan. Bukan masalah gagah tampan saudara, tapi karakter Anda. Karakter itu mau Anda sampai kepada kekekalan. Anda boleh lihat penglihatan bahasa roh dan sebagainya macam, tapi Anda punya karakter harus ada. Bapak Ibu diberkati. Api kemarahan yang bersumber dari panas hati, karena dengki, karena iri hati. Semua katakan iri hati. Dengki, iya. Dengki kepada Daud yang berhasil dan dipuja-puja oleh wanita-wanita, membuat pikiran Raja Saul jadi kacau berantakan. Akhirnya dia berusaha untuk bunuh Daud. Tombaknya sudah ditombakkan 2 kali, tapi tidak pernah kena. Saya mau bilang, Anda boleh tancapkan, Anda punya kejahatan untuk orang benar, tapi tidak akan pernah kena. Karena orang benar, orang diurapi dipilih Tuhan dalam tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya mau siap buat setan banyak saudara. Saya bilang kamu boleh beli saya, tapi dengar di hati dong, akan suruh saya buka terus. Karena Tuhan Allah yang akan jaga saya. Engkau tidak boleh apa-apakan saya. Sampai Tuhan bilang selesai ini, kita pulang. Tetapi sebelum itu kau tidak boleh apa-apakan saya. Karena saya berdiri mewakili kerajaan Allah di muka bumi. Sampai ke firman. Bapak Ibu diberkati. Wow, bilang kiri kanan saya diberkati. Bapak Ibu Saudara, pada zaman menjelang akhir ini, kita selalu mendengar teriakan-teriakan di mana-mana. Di rumah, di lingkungan, di kantor, sekeliling kita. Suara-suara yang sama, tidak adil. Tidak adil, tidak adil. Bapak tidak adil, Bapak pilih satu, kakak, Bapak tidak sayang saya. Mama pilih kasih, tidak adil. Mama sayang kakak yang tua, adik bungkus tidak apa-apa. Tidak adil di lingkungan ini. Tidak adil di kantor ini. Dan sudah lama tidak dipromosikan. Ini yang baru sudah dipromosikan. Wow, mungkin seperti itu saudara di kantor. Anda rasa, aduh, kok karir ini sudah 10 tahun sini, kok tinggal tetap, ada apa sih? Tuhan, mau pindah juga Jangan, Anda tidak boleh pindah. Amin.
Tidak boleh pindah. Tidak boleh pindah dari kantor itu. Sampai Tuhan Allah bilang pindah baru pindah. Selama Tuhan bilang belum, jangan pindah. Anda tahu menabur air mata, keringat, tenaga, waktu dengan tulus hati melayani di kantor-kantor, tetap di situ. Memang paling sakit, tapi Anda harus tetap bertahan. Kalau Daud bertahan, saya bertahan. Amin. Secara manusia ingin lari, tapi saya mau katakan jangan. Daud bilang jangan. Jangan marah untuk kondisi itu. Orang-orang menuntut keadilan, tapi di mana-mana didapatkan adalah ketidakadilan. Semua bilang ketidakadilan. Iya. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat pengadilan tidak ada. Di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi kalau pergi kantor-kantor saudaraku yang bermasalah dengan rumah, harta tanah, segala macam pengadilan, Anda punya hati harus kuat. Karena Anda berpikir lah, kesaksian nyata, surat lengkap, kenapa ketong kalah? Kenapa terhambat? Ini kan nyata, ini surat tanah lengkap. Kenapa ketong bisa kalah? Saudara jauh-jauh hari, pengkhotbah Salomo sudah bilang tuh. Di tempat yang kau tahu bahwa di pengadilan itu ada kebenaran, tapi di situ tidak ada ketidakadilan. Di situ ada keadilan, tapi yang kau temui ketidakadilan. Kau benar, tapi kau apa salah. Kau punya hak, tapi kau orang tidak memiliki hak atas tempat itu, tanah itu atau rumah. Habakuk 1 ayat 4 kita lihat lagi. Hukum diremehkan dan keadilan tak pernah ditegakkan. Orang jahat menjadi unggul atas orang yang jujur, maka keadilan diputarbalikkan. Seharusnya orang benar, orang jujur itu apa saudara? Diberkati, unggul. Tapi yang ditemui adalah orang jahat. Wow. Saya bilang, wah. Di kantor begitu toh. Amin. Ayo, kenapa dia jahat tapi dia unggul? Kenapa dia sedih tanpa itu? Di kantor saya susah. 1 bulan cuma sehari. Ketua tiap hari hujan besar, hener, banjir. Tapi kenapa sih ketuntingnya tanpa ini dari tahun ke tahun? Hari ini Bapak Ibu sudah dapat jawaban. Jangan marah. Jangan marah per orang yang sudah naik pangkat lalu Anda duduk. Seperti orang kasihan kekurangan. Bisa sempe tinggal balangan. Saya bisa bikin apa-apa lagi saudara. Tenang saja. Karena Anda orang benar. Tuhan tahu pelihara Anda. Nabi Yeremia juga mengalami yang sama. Dan dia mengeluh kepada Tuhan. Saudara, orang mengeluh kepada Tuhan, berbantah dengan Tuhan itu tidak ada. Orang tidak akan pernah benar, saudara, tidak pernah. Satu manusia sama bisa berbantah dengan Tuhan lalu benar, tidak ada. Tapi karena saya kuatan lagi, Yeremia berkata Tuhan. Nah ini dia. Kita buka lagi. Yeremia 12 ayat 1. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Saudara lihat. Dia tahu bahwa Tuhan itu benar. Siapapun manusia tidak bisa berbantah dengan Tuhan. Tuhan itu benar, amin saudara. Tetapi aku mau bicara dengan engkau tentang keadilan. Saudara Nabi Yeremia hidup dengan orang Israel yang hidupnya berdosa. Menyembah berhala, perzinahan, rohani maupun jasmani. Menyembah berhala-berhala itu perzinahan rohani. Menyembah kepada hal-hal dewa-dewa dan sebagainya. Mereka membelakangi Tuhan dan mereka datang kepada dewa-dewa. Oh saudara, yang kekasih, itulah sebabnya kekeringan. Kekeringan demi kekeringan di Israel. Dan saudara sebagai hamba Tuhan Nabi Yeremia bilang Tuhan. Ini dia bilang, mengapa muncul orang-orang fasik Tuhan? Mengapa orang fasik hidupnya sentosa? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Mereka tidak setia dengan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka senang Tuhan muncul berhasil. Lalu kami orang benar. Kami susah Tuhan. Kami harus hidup dengan iman. Kami harus berteriak minta tolong sama Tuhan. Sementara mereka subur-subur saja. Engkau membuat mereka tumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur. Dan menghasilkan buah juga.
Jadi makanya dia bilang, Tuhan, memang yang ada orang bicara dengan Tuhan itu berbantah, mengeluh, tidak ada yang benar. Tapi Tuhan, beta cuma mau bilang, Tuhan dengar beta pun hati ini, Tuhan memang apa begitu. Kenapa dia berhasil, dia punya mobil, dia punya rumah, beta miskin. Beta pikir karya hidup kamu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, belum lagi Tuhan. Beta sudah bertobat sungguh-sungguh Tuhan, tapi mengapa dong ini? Yang jahat syukur sehat, kau tuh ini sakit-sakitan tapi dong sehat Tuhan. Saudara pernah mengalami yang begitu? Syukur berbuah, anak-anak berhasil. Sementara kau cari Tuhan, kau lihat, aduh rumah ini susah lama, ke sana ke sini susah, kerja mendatangkan hasil juga susah sedikit. Dan itu yang dikeluhkan zaman dan Daud maupun juga zaman Yeremia. Keluhan yang sama saudara. Akan Mazmur 73 ayat 1 sampai 13 berkata, Asap ini pemimpin pujian, pemimpin paduan suara di sini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset nyaris aku tergelincir. Dia tahu bahwa Tuhan tuh baik hati untuk orang-orang benar, tapi sudah lihat dia tetap saja cemburu. Aku cemburu kepada pembual-pembual kalau melihat kemunculan orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain yang kesakitan. Mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, suka sangka-sangka orang. Mereka menyindir, suka sini-sini, yang suka sini-sini, Facebook, medsos, bertobat. Dan mengatai-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Wih, kita berazia tadi, wow. Nah, waktu kasih uang sini. Beli Shopee, saya kasih lewat pizza muka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dia bilang apa mereka buka mulut melawan langit dan lidah mereka membuali bumi, bicara omong kosong. Orang-orang berbalik kepada mereka, dapatkan mereka seperti air berlimpah-limpah. Biasa kalau orang bicara omong kosong tuh orang paling banyak duduk rapat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sia-sia Pemazmur katakan, sia-sia aku bertahankan hidup bersih. Kalau orang jahat diberkati, kita mau jadi orang jahat sudah. Kita mau jadi orang benar. Amin saudara. Karena kan orang jahat diberkati, sedangkan kau yang diberkati. Jadi lebih baik kita semua jadi orang jahat. Tapi dalam ketika aku merenungkan itu, seperti itulah kena aku. Bisa mau melayani Tuhan lagi, saya mau. Kemiskinan datang, masalah persoalannya, saya mau Tuhan. Kita stop, itu telah menginjili orang. Tapi ketika dia duduk tenang dan tidak mau menginjili, tulang-tulangnya seperti mau patah. Jadi kadang-kadang kau tuh apa sih yang mau ya? Itu tadi Pemazmur juga bilang, aduh sia-sia. Sepertinya, ayo kita mau jaga hati lah. Karena Tuhan bilang harus hati bersih. Tapi kayak kita sempat tahan lah. Saudara mungkin ada pada fase itu. Betul? Ada di atas? Terus semua di atas aman-aman ya, segar-segar, amin. Nah masa-masa itu di kantor saudara sengsara toh. Sengsara keseng orang di kantor, mahasiswa-mahasiswa sengsara keseng. Aduh kenapa sih dapat nilai begini padahal dia bodoh. Iya saudara. Kadang-kadang juga saya berpikir dulu. Saya pikir ini orang ini kan dia masuk kuliah susah-susah. Lah kenapa dia nilai bagus? Begitu. Baru saya tahu iya memang dia dekat berkasih keping dulu supaya dosennya sendi ya. Saya harap dosen-dosen ini bertobat. Kalau besok-besok jadi dosen hati-hati ya. Tidak boleh terapkan hal itu. Kalau orang ya A, B, B. Tidak boleh dikasih B, dikasih A. Kalau orang punya A, dikasih C. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Pemazmur Raja Daud mengalami banyak ketidakadilan dalam hidupnya. Jadi hari ini Raja Daud ajar kita. Dia mau bilang saya juga alami. Saya alami masa-masa yang sulit ini, yang tidak adil ini. Sebelum saya naik dalam tahta saya, sebelum saya naik di istana, saya juga alami hal yang sama. Sampai saya duduk dalam istana sebagai raja, saya juga mengalami ketidakadilan. Dan Raja Daud mau katakan, ini aku kasih buat kamu. Supaya kamu itu kuat seperti saya untuk menghadapi hal-hal yang tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu?
Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Semua bilang kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Saudara katakan anak perempuan. Kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Saudara tadi Saul janji apa? Kalau orang Israel ini bisa kalahkan dia, maka orang itu akan dianugerahi raja kekayaan besar. 2, anak perempuannya akan diberikan untuk menjadi istrinya. Yang ketiga, keluarganya akan mendapat kekayaan dan bebas pajak. Tapi kita baca di 1 Samuel 18 ayat 19. Ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu putri pertamanya, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adril, orang Mehola, menjadi istrinya. Jadi saudara lihat pemazmur itu Raja Daud mengalami banyak ketidakadilan dalam hidupnya. Pertama, dia dibohongi oleh Raja Saul. Dia dicurangi oleh Raja Saul. Dibohongi, dicurangi, ditipu. Seharusnya waktu Daud mengalahkan itu Goliat, Merab baru diberikan kepada Daud untuk menjadi istrinya. Karena itu sudah janji saudara. Dan keluarganya harus dibebaskan dari pajak. Bahkan dia sendiri akan mendapat kekayaan yang besar. Tetapi tadi kita baca, ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab kepada Daud, Daud memberikan dia kepada orang lain. Sakit kasihan saudara. Semua orang duduk natap saya dengan keheranannya. Saudara bisa bayangkan sakitnya itu minta ampun. Tapi memang dasar Raja Saul, raja yang licik. Dia tahu kalau begini tujuannya hancurkan Daud. Karena kemarahan, panas hatinya membuat dia ingin membunuh Saul. Membunuh Daud, maaf. Aku sudah tancapkan itu lembing, tombak untuk kamu mati. Tapi aku harus buat begini supaya kamu rasakan bagaimana sakitnya. Orang-orang kalau panas hati, amarah selesai, dia akan menyakiti orang lain. Selalu hidupnya menyakiti orang. Selalu hidupnya menyakiti orang. Membuat orang sengsara dengan perkataan-perkataannya. 1 Samuel 18 ayat 22 sampai 26. Ini menyangkut dibohongi. Jadi pertama, Daud dibohongi oleh Saul. 1 Samuel 17 ayat 25, 1 Samuel 18 ayat 19. Dikasih itu Merab untuk menikah, tiba saat tidak dikasih. Sekarang kita lihat 1 Samuel 18 ayat 22. Ini betapa liciknya raja ini. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam. Demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu. Betul raja suka saudara? Betul raja suka dia? Semua pada diam ya. Apa betul Raja Saul suka Daud? Tidak. Ini orang-orang penipu selalu kasih kata-kata yang manis. Supaya membuat orang tergoda dengan rayuan, gombal, penipu. Sesungguhnya Raja suka kepadamu, padahal Raja benci dia, ingin kematiannya, ingin membunuh dia. Kata-katanya tidak sesuai dengan hatinya. Yang dikeluarkan mulutnya tidak sesuai hatinya. Dan para pegawainya mengasihi engkau, itu tidak benar. Para pegawainya membenci Daud, tidak benar dia berkata. Itu bohong, itu dusta. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Saudara lihat pemimpin ini paling kejahatan, penipu, pembohong dan licik. Dan kalau Anda jadi pemimpin di kantor, saya mau bilang Anda jangan bercanda hal ini. Anda harus jujur, transparan. Anda tidak boleh bohongi, tidak boleh curang, tidak boleh. Jangan ambil contoh Raja Saul. Nanti akibat hidupnya juga sengsara bahkan keturunan. Raja sayang kepadamu, pegawai-pegawai juga mengasihi kamu, padahal semua pemberontak, penjahat semuanya. Itu tidak benar, saudara. Lalu para pegawai Saul menyampaikan kepada perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Daud bilang, beta ini miskin rendah. Bagaimana mungkin beta kawin dengan raja Muhammad? Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja.
Saul bermaksud untuk menjauhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Dia pergi dengan orang-orang dan menewaskan dari orang-orang itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikanlah mereka lah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi sangat licik. Saudara tahu, dia semua mas kawin, tapi dia mau kulit katan orang-orang Filistin. Seakan-akan bunuh dong karena itu raja pemusuh. Tapi Saul sangat licik. Dia kirimkan hal-hal ini bicara untuk Daud. Daud polos hati, Daud orang jujur. Oke lah, beta terima raja punya pesan. Oke lah, beta mau jadi menantu raja. Dan firman Allah berkata, dia pergi bukan 100 orang, 200 orang. Betapa liciknya Saul. Dan saudara, dia berbicara seakan-akan pergi bunuh karena itu memang musuh-musuh raja. Tapi saudara tahu, dia sangat jahat dan licik karena dia menghendaki Daud mati ketika berperang dengan orang Filistin. Dia ingin menghabisi dia dengan anaknya Merab yang dia dikawinkan, tetapi Daud tidak bergerak. Tapi sekarang dia bilang kulit katan 100 orang Filistin, musuh-musuh raja. Jadi betapa liciknya raja ini. Dia berbicara yang manis seakan-akan dia seperti itu, padahal tidak benar. Kamu pergi hancurkan musuh-musuh itu, musuh-musuh raja. Tapi dia mau Daud mati waktu dia berperang dengan orang Filistin. Tapi Tuhan Allah di surga yang mengangkat dia, mengurapi dia menjadi raja, memelihara dia, melindungi dia. 100 kulit katan, tapi yang dapatkan 200. Kita tepuk tangan buat Tuhan dong. Firman Allah berkata, sejak hari itu Raja Saul takut kepada Daud. Orang kejahatan tidak akan pernah melebihi orang diurapi Tuhan. Kejahatan akan tunduk di dalam orang diurapi Tuhan. Orang-orang licik akan tunduk di hadapan orang di hadapan orang diurapi Tuhan. Buktinya Saul semakin hari ketakutan menghadapi Daud, orang yang diurapi Tuhan. Kalau Daud orang aman yang bilang, hei Saul, beta sudah diurapi. Usai kejahatan, usai hidup berdosa, usai hidup sabaran dapat. Makanya Tuhan angkat beta. Tapi Daud adalah orang Jawa. Saya tidak tahu bahasa Jawa ya Pastor Lia. Mungkin Anda bisa bilang seperti itu. Saya tahu waktu saya baca ini saya menangis. Ini orang-orang yang kejar jabatan, kejar kedudukan. Saya bilang buat Anda, jangan. Nanti Tuhan Allah angkat Anda ke jabatan itu. Jangan Anda merebut. Itu akan berbahaya untuk Anda. Sangat saudara. Di gereja ini suami saya sudah bilang, bukan gereja keluarga. Dan dia menunjukkan sampai mati. Tapi siapa sangka di depan mayat suami saya di sini, saya diurapi untuk menjadi seorang pemimpin. Saya tidak pernah menyangka. Amin saudara. Tapi Tuhan Allah bilang ini cukup. Saya pun tambah bukan sini, saya naik. Saya tidak pernah kejar, tidak. Dari masa muda saya mengalami Tuhan. Jadi Daud pernah mengalami bagaimana dibohongi, dicurangi. Itu curang saudara. Saya kan bilang semua anak kasih berbeda. Kenapa saya kasih kawinnya dengan orang lain? Saya kasih merah perempuan cakap didi perbeta. Lalu beta harus tebus dia dengan kulit katan orang Yahudi. Perempuan cakap didi ini saya kasih supaya saya bikin supaya beta menghancur. Tapi tidak pernah. Perempuan cakap didi justru tunduk. Perempuan cakap didi bilang, saya raja toh. Ngapain sih melayani? Sampai telanjang-telanjang melayani. Menari-nari di hadapan peti. Kenapa sih menari-menari? Itu kan budak-budak. Kamu jadi seperti budak. Itu kan budak. Kamu raja. Duduk di sana-sana. Tidak boleh kamu menari-nari menyembah Tuhan. Tidak patut. Kau raja tidak jadi contoh yang baik. Di hadapan peti perjamuan Daud menari-nari melompat-lompat. Dia bilang, aku ada di tahta ini karena Tuhan angkat aku
Tuhan menyelesaikan keluargamu dan Tuhan angkat aku. Jadi biarkan aku menari-nari dengan budak-budak ini. Aku menari bersuka. Karena siapa aku? Tuhan angkat aku jadi raja. Aku tidak bisa balas kasih Tuhan. Amin saudara. Ternyata di rumah saya selalu menari. Dan kedua anak saya tahu. Saya terus menari di rumah saya. Saya selalu bersuka. Jadi kesempatan iblis serang saya, tuduh saya tidak. Saya bilang berangkat dari sini. Karena Tuhan ada di sini. Dan saya selalu berbicara dengan Tuhan. Mau duduk makan, mau berjalan, mau masak, selalu saya bicara dengan Tuhan. Jadi saya tidak pernah kehilangan suami saya. Tidak. Tidak. Karena saya selalu bicara ada Tuhan. Saya bilang Tuhan gini ya. Jadi saya tahu Tuhan dengan saya. Tuhan lagi bicara, jawab saya. Punya segala keluhan. Oh, rabasiki, rabasyukur. Syikir, rabasiki. Saudara, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, apalagi yang Daud hadapi selain kecurangan, kebohongan yang dibuat oleh Saul. Yang kedua, Daud selalu dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Di mana Allah berkata hidup Daud tidak aman. Daud terusir dari kampung halamannya. Saudara ingat kampung halaman kasih? Pasti ingat ya. Daud sampai satu saat waktu berperang bilang, aduh kalau ada orang yang ambil air di perigi, di Bethlehem, di negeriku itu. Satu saat karena kerinduan dalam, waktu peperangan dia bilang untuk prajurit-prajurit, aduh beta paling rindu, beta punya tempat kelahiran Bethlehem. Beta ingin minum air yang ada di perigi itu kerinduan yang sangat dalam dari Daud. Dan 3 prajurit pergi tanpa Daud tahu. Mereka menerobos perkemahan orang Filistin yang sementara berjaga di Bethlehem. Dan mereka ambil air secara diam-diam. Daud tidak tahu. Mereka melayani Daud. Mereka mengasihi pemimpin mereka. Mereka tahu apa keinginan hati pemimpin mereka. Jadi Anda harus mengenal pemimpin Anda. Anda harus mengenal suara hati pemimpin Anda. Anda harus mendengar. Supaya Anda tidak bicara bodoh untuk pemimpin Anda. Anda harus mengenal dia dengan baik. Dia pemimpinmu, dia bapakmu. Kau harus perhatikan dia dengan baik. Dan ketika 3 prajurit itu datang membawa air kepada Daud. Daud bilang, wow, kalian sudah korbankan nyawa kalian untuk pergi menimba air. Hanya untuk menyenangkan hatiku. Aku tidak akan minum air ini sekalipun aku rindu. Air ini untuk diminum. Tapi aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena nyawa kalian taruh untuk aku. Seorang pemimpin saudara membutuhkan orang-orang seperti ini. Yang berjuang bersama dia. Yang mengerti dia, memahami dia. Yang tidak tusuk dia dari belakang. Jadi kalau Anda bekerja di kantor-kantor, jadilah bawahan yang baik. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang selalu datang konsultasi mereka punya persoalan, saya bilang bertahan. Karena satu saat Anda naik jadi pemimpin, Anda rasakan bagaimana jadi pemimpin. Sejak suami saya pergi, Tuhan kasih saya jabatan sebagai gembala. Saya bersahabat buat saudara. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak saya tidak lihat, akan marah. Mereka di mana? Cari mereka. Saudara boleh tanya sama Tuhan, itu anak itu di mana? Bukankah dia rajin beribadah? Cari dia. Mungkin Anda berkata, kok marah sekali? Saya bilang cari dia, bawa dia ke gereja. Saya tidak bisa biarkan mereka di luar untuk dihancurkan saudara. Mungkin Anda rasa biasa, bagi saya tidak. Saya merasakan bagaimana jadi gembala saudara saat ini. Dan itu yang suami saya katakan buat saya waktu dia hidup. Jadi gembala tidak gampang. Saudara kira saya tidak perhatikan saudara akan perhatikan terus. Saya akan lihat saudara mana yang belum ada di gereja. Kenapa dia rajin tidak ada? Kenapa ada apa? Tolong cari dia. Bawa dia ke gereja. Anda tidak bisa bicara, saya bicara. Saya akan ngomong dengan dia. Saya mau saudara diberkati Tuhan. Saya tidak cari apa-apa di dunia ini lagi saudara. Suami saya sudah puaskan saya umur hidupnya. Saya tidak akan cari itu lagi, tidak. Saya cuma cari bagaimana jiwa-jiwa ini tertolong. Anda tidak rasakan itu seperti saya sebagai pemimpin. Saya tidak kunjungi saudara untuk doakan saudara ketika saudara sakit. Tapi saya selalu berteriak, Tuhan tolong. Tolong dia Tuhan. Kasihani dia. Tuhan dia belum dapat kerja, dia susah. Minta mohon Tuhan tolong dia. Tolong mereka. Itu tugas gembala saudara. Jadi saya harap Anda, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan,
untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda menderita, itu juga penderitaan buat saya. Kalau Anda urusan belum beres, selalu bersama Tuhan, kan apa lagi? Coba ngomong sesuatu buat beta, supaya mereka tertolong Tuhan. Saya selalu harus berdiri di hadapan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud tidak aman. Daud terusir dari kampung halamannya. Daud harus hidup terpisah dari orang tua, saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabat sepermainannya waktu kecil, sahabat-sahabatnya waktu dewasa. Daud harus tinggalkan mereka. Dia terusir dari sana. Dia tidak aman tinggal di Bethlehem. Dia lari dari satu tempat ke tempat lain. 13 tahun saudara. Daud berlari dari satu gunung ke gunung lain, satu gua ke gua lain. Dia lari bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kalau kita lihat apa salahnya, dia tidak berbuat salah sama sekali. Betul wanita itu menari-nari memuji-muji dia, tapi dia tidak menyuruh mereka untuk puji dia. Dia tidak terusik dengan hal itu. Daud berlari dari satu gua ke gua lain. Bahkan Daud harus lari dan bersembunyi di daerah orang Filistin. Daud selalu diburu oleh Raja Saul. Sangat menyedihkan. Daud sudah diurapi jadi raja. Tapi saudara lihat, dia melewati semua itu dengan baik. Dia tidak berkata, Tuhan, kenapa Tuhan angkat saya? Kenapa jabatan ini saya dapat menderita? Kenapa saya susah Tuhan? Kalau angkat saya jadi raja seperti gini, ngapain? Yang usah Tuhan. Mungkin suara hatinya bisa berkata seperti itu. Tapi firman Allah berkata, Daud melewatinya. Dari satu gua ke gua lain. Dari satu pegunungan ke pegunungan lain. Dari satu gunung ke gunung lain. Dia tetap melewati semua proses itu. Tanpa mengeluh. Yang ketiga saudara. Daud mengalami ketidakadilan. Ketika Daud dikudeta oleh anak kandungnya sendiri Absalom. Absalom merebut kekuasaan dengan cara paksa dari bapaknya Daud. Dan Daud harus meninggalkan istana. Dia harus pergi tinggalkan istana. Berjalan begitu jauh. Membuat perjalanannya begitu jauh. Apakah Daud bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tidak. Dia bilang, mari kita semua keluar dari istana. Tinggalkan 10 istriku. Tinggalkan mereka di sini, bundi-bundiku. Dan mari kita pergi. Supaya jangan Absalom membunuh kita. Daud melewati dengan baik. Daud di rumah nangis. Lalu bilang, kasih yang beta selfie seperti Bapak Gembala bilang. Ambil orang-orang datang pada rumah nangis. Lalu di rumah nangis, habis itu menangis, lalu mulai duduk nyanyian. Mengapa ini harus terjadi? Tidak. Dia bilang, mari kita pergi. Bunde-bundeku tinggal jaga rumah. Mari pergi dengan aku. Kita berjalan bersama-sama. Kita tinggalkan istana supaya Absalom tidak membunuh kita. Setelah diberkati. Yang keempat, Daud dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya. Orang-orang yang dekat dengan dia. Saya catat di sini Mephiboset, anak Yonatan, sahabat Daud. 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihmu kepada kamu. Oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan yang kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Samuel 16 ayat yang pertama. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 2 Samuel 16 ayat 1. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mephiboset mendapatkan dan membawa sepasang keledai
yang berpelana dengan muatan 200 ketur roti, 100 buah kue kismis, 100 buah buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah Siba. Lalu bertanya raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semua ini? Jawab Siba, keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Ini waktu raja keluar dari Yerusalem. Siba ini hamba daripada Mephiboset yang makan jaringan raja. Menanti dia dengan ini makanan. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Di mana Mephiboset? Jawab Siba kepadanya, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan Bapakku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Saudara, kalau dia sedang makan semeja dengan raja, seharusnya raja di mana dia pergi? Amin. Kok sama pada dia? Makan semeja dengan raja. Tidak pantas Mephiboset masuk untuk makan sehidangan. Karena kakeknya Raja Saul mengejar Daud untuk membunuh dia. Tidak pantas jadi semeja. Tapi Daud punya perjanjian dengan Yonatan. Sekalipun saat-saat kamu mati, aku akan memperhatikan keturunanmu. Itu janji yang dia sudah ikrarkan. Makanya dia berkata, adakah orang dari keluarga Saul? Aku ingin menunjukkan kasihku dan cintaku. Aku ingin menolong dia, memberkati dia. Aku ingin supaya apa yang aku janjikan untuk keluarga ini tergenapi. Cari mereka, ini Mephiboset ada. Mulai hari ini kamu makan sehidangan dengan aku. Sepantasnya Mephiboset tahu diri. Amin, katakan tahu diri. Makan sehidangan sebagai anak raja. Itu diangkat oleh Raja Daud. Tapi saudara bayangkan waktu Saul menghadapi masa-masa di mana anaknya mengkudeta dia, merampas haknya sebagai raja. Dan Raja Daud harus meninggalkan istana dari Yerusalem, perjalanan jauh. Saudara bayangkan Mephiboset di mana? Dia pergi ke Yerusalem. Itu orang-orang akal bulus, kejahatan. Itu dia. Makan sehidangan tapi tidak tahu diri. Seharusnya di mana raja ada di situ, pemimpin ada di situ. Dia tahu melayani pemimpin. Amin saudara. Siapa yang melayani Daud? Siba hambanya. Tuhan ini anggur, Tuhan ini roti, Tuhan ini untuk Tuhan punya teman apa? Untuk Tuhan punya prajurit dalam peperangan. Aku siapkan ini bagi mereka. Hamba ini tahu diri, pemimpinnya yang tahu diri. Amin saudara. Makanya ratanya, mana sebut Tuhan? Yerusalem, semua hak atas tanahnya itu untuk kamu. Saudara lihat kalau orang kejahatan, tidak apa-apa. Amin saudara. Orang-orang akal bulu sampai pemimpin sebenarnya apa-apa. Saya harap Anda kerja di kantor dengan baik. Pemimpinnya atau tidak lihat, Anda kerja dengan baik. Anda yang di kantor-kantor, Anda menghormati pemimpin Anda. Anda tidak tahu betapa sakitnya jadi pemimpin. Amin. Jangan tusuk dia dari belakang. Jangan cari orang untuk komplot dia, untuk hancurkan dia. Tidak boleh. Dan saya percaya, kalau Anda tidak ada dalam kumpulan seperti ini, Tuhan akan memberkati hidupmu. Yang berikut saudara, Ahitofel, penasihat Daud. Daud sangat mempercayai Ahitofel. Karena dia punya nasihat-nasihat, itu selalu jitu. Kalau orang bergaul dengan Daud kan segala hari dan duduk berdoa toh, dan duduk menyembah. Firman Allah berkata bahwa Daud penyembahannya tuh 1 hari 7 kali. Jadi saya percaya dia punya pasukan-pasukan duduk berdoa dengan dia menyembah Tuhan. Jadi ketika hati mulai sakit, setan mulai maju datang, lalu mulai gabung jurnya Absalom. Ahitofel penasihat Daud mengadakan persekongkolan gelap. Konspirasi gelap dengan Absalom dan orang-orang Israel tanpa sepengetahuan Daud pemimpinnya untuk menghancurkan Daud. Dan untuk mengangkat Absalom menjadi raja. Itu penasihat saudara. Saudara saya sangat sedih di sini. Penasihat siang hari malam ada sama-sama. Tapi masuk dalam persekongkolan gelap, konspirasi gelap untuk menghancurkan Daud dan mengangkat anaknya Absalom menjadi raja. Saudara bisa bayangkan perasaan Daud?
Siapa lagi saudara? Imam Abiatar dan Yoab. Imam Abiatar dan Yoab yang adalah pemimpin panglima perang Israel mengadakan persekongkolan gelap dengan Adonia tanpa sepengetahuan Daud pemimpin mereka untuk mengangkat Adonia menjadi raja. Yoab dan Imam Abiatar bahkan bangsa Israel tahu bahwa Salomo akan menjadi raja menggantikan Daud ayahnya dan bukan anak-anak yang lain. Tapi dibalik tanpa sepengetahuan Raja Daud, Imam Abiatar yang selalu bersama-sama Daud dan Yoab panglima perang orang kepercayaan ini mengadakan persekongkolan gelap, konspirasi gelap untuk menghancurkan Raja Daud. Setia dari awal tapi tidak sampai akhir. Kalau Anda jadi anggota di bawah, Anda jadi orang di bawah, setia dengan pemimpin sampai Anda mati. Jangan di tengah Anda tusuk dia, jangan di tengah Anda hancurkan dia. Anda akan naik dan tahu betapa sakit jadi pemimpin. Saudara tahu, waktu Tuhan bilang bergembira karena Tuhan, kita semua akan saudara. Kita mau berjalan kayak Tuhan jangan Tuhan, kita mau lain Tuhan, kita mau lain, kita semua itu. Tapi semakin kita tanya, Tuhan tidak ngomong apa-apa lagi. Jadi kita berani untuk mendekat Tuhan. Saudara kita duduk karena cuma itu. Cuma di itu saja bergembira, itu yang kita dengar. Tapi kita mulai baca kembali lagi dari awal turun. Saudara baca urut-urut. Saya bilang, Odi saya punya materi hanya baru 2. Tadi malam saya paksa diri, saya rasa tubuh saya sakit. Tapi saya bilang, Tuhan pagi-pagi saya harus bangun untuk menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan kasih saya tidur nyenyak. Saya bangun pagi dan rahasia ini dibuka bagi saya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara ada di dalam. Saya akan tadi di bawah saya bilang, hebat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akhir hidup daripada orang-orang jahat ini, akhir hidup daripada orang-orang menyakiti mereka punya pemimpin ini, akhir hidup dari orang-orang suka menentang pemimpin ini, memberontak menyakiti hati pemimpinnya ini. Seperti kita lihat tadi Kain, akhir hidupnya penggembara di muka bumi, tidak tenang hidupnya. Bahkan sampai Tuhan bilang mau bunuh dia, tapi Tuhan yang bunuh dia. Yesus kasih tanda baru seorang saya bunuh dia. Tapi selama saya hidup saya jadi pengembara, pelarian. Saya tidak akan tenang. Saya punya darah adik itu mengalir berteriak pada sorga. Firman Allah berkata, Mephiboset, saudara, Raja Saul dan anak-anaknya dalam peperangan mati. Semuanya mati. Tidak mati dalam kehormatan, tapi mati sebagai orang-orang biasa. Betul saudara? Saudara tahu anak yang tadi mau dikasih merah, yang mau dikasih untuk Daud, tapi dikasih kembali buat orang lain. Saul buat curang untuk Daud, kasih anak itu merah buat orang lain. Kelima anaknya menjadi tumbal. Daud punya hutan darah untuk orang-orang Gibeah. Dan mereka berkata 7 anak Daud, 7 anak Saul harus dikasih untuk menebus hutang darah. Dengan jalan gantungkan mereka pada tiang gantungan. Dan tidak boleh ada orang menjaga supaya burung-burung makan mayat mereka. Dan Daud mencari-cari saudara. Yang didapatkan adalah 5 anak yang dilahirkan merah. 5 anak itu digantungkan di sana. Dan 2 anak dari wanita sirinya itu 2 jadi 7. Merah punya anak 5 digantung di sana. Sudah bisa bayangkan bagaimana perasaan merah. Itu yang Daud rasakan. Apa dia bilang? Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Seiring waktu, lama memang, tapi anak-anak itu digantung di tiang gantungan. Bikin Saul terluka, orang benar terluka. Tapi Anda dapat akibatnya. Anak-anak mati digantung. Apa yang didapatkan Mephiboset? Semua hartamu aku serahkan, kembalikan kepada hambamu. Dia layak menerimanya karena dia melayani aku dan menghormati aku. Tidak seperti kamu yang tidak tahu diri. Seharusnya kamu makan semeja dengan aku. Kamu harus bersama-sama dengan aku. Itu yang Daud bilang. Kalau orang luar itu sakiti aku, khianati aku, bagi aku tidak masalah.
Tapi engkau orang kepercayaanku. Engkau orang yang bersama-sama masuk ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau orang kepercayaanku. Engkau duduk makan bersama aku di meja. Kau khianati aku. Kau tusuk aku dari belakang. Ahitofel penasihat Daud. Firman Allah berkata ketika nasihatnya tidak didengar lagi. Maka firman Allah berkata, Ahitofel pergi dari Absalom. Dia pulang mengadakan urusan bisnis. Setelah itu mati gantung diri. Saya percaya, tadi saya renungkan, dia mati gantung diri. Penyesalan yang tak habis-habisnya untuk Raja Saul. Bukankah kamu selama ini makan minum dan dia? Duduk makan cerita dan dia? Bukankah selama ini kasih nasihat buat dia, topang dia? Bukankah selama ini kamu mendoakan dia? Amin saudara. Yoab saudara. Pengkhianatannya untuk mengangkat Adonia. Dan Daud berkata, pergi pancung dia. Yoab lari ke rumah ibadah. Di tanduk-tanduk mesbah itu dipegang. Kalau orang sudah pegang tanduk mesbah, tidak boleh dibunuh. Di situ tidak boleh. Tapi Yoab berkata, aku mau mati di sini. Dan Salomo berkata, pergi pancung dia. Bapak Ibu diberkati. Untuk engkau Imam Abiatar, dengar. 1 Raja-Raja 2 ayat 27. Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Oh, saya pendeta pecat Ose. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Tapi di atas dia bilang begini. Kepada Imam Abiatar, pendeta Abiatar, Raja berkata, pergilah engkau ke Anatot. Pergilah ke tanah milikmu. Sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau. Oleh karena engkau telah mengangkat tabu Tuhan Allah di depan Daud ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam sengsara yang diderita ayahku. Saudara tadi kita duduk di situ, Tuhan kasih ngakam kita cari. Sekian beta Bapak. Tapi sampai akhir. Sekian nanti beta Bapak. Saya angkat Adonia, saya tahu beta yang harus jadi raja. Tapi saya angkat orang lain. Saya dengar, beta pecat pusing. Saya punya jabatan sebagai pendeta imam, beta pecat Ose. Pulang kembali di tanah kelahiran. Pergi di sana. Saya tidak boleh ada di sini. Beta cuma mengasihi Ose karena saya tolong beta Bapak dalam masa-masa kesulitan. Setia sampai akhir saudara. Jangan sama Ahitofel, jangan sama Yoas, dan jangan sama Imam Abiatar. Kedudukannya diganti oleh Imam Sadok. Hamba Tuhan yang diurapi, yang mengasihi Salomo. Setiap kali Anda tidak menghormati pemimpin Anda akan terseret pindah. Dan Tuhan siapkan orang lain yang akan lebih baik dari Anda untuk menduduki posisi itu. Jadi kita bilang sekali lagi di kantor-kantor, ingat, jangan bikin pemimpin sembarang. Jangan bicara pemimpin sembarang. Tolong jemaat hidup Ambon. Jangan bicara pemimpinmu sembarang. Apalagi di rumah Tuhan air hidup Ambon. Itu nasib hidup daripada orang-orang yang berkata, yang membuat konspirasi, persekongkolan gelap tanpa pengetahuan pemimpinnya. Siapapun Anda, perbuatan Anda mengejar Anda. Dalam Mazmur 37 Daud berkata, jangan marah, jangan iri hati kalau orang buat jahat, kalau orang buat curang. Jangan marah kalau orang berhasil dalam hidupnya, kalau orang lakukan tipu daya, kalau orang itu licik. Jangan marah. Ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena kita punya Allah yang hidup. Bergembira karena kita punya Allah mengorbankan nyawa bagi kita. Bergembiralah karena kita punya Allah selamatkan kita. Tadi kita di lumpur dosa, tapi kita diangkat, ditebus. Bergembira karena kita punya Tuhan yang itu, yang mati buat kita, yang cinta kita. Tidak ada satu orang pun yang cinta kita seperti Tuhan Allah kita. Bergembiralah karena engkau punya Allah yang dahsyat. Amin. Allah gunung batu. Allah kota benteng. Allah tempat engkau berlari. Menangis dan mencurahkan isi hatimu. Bergembira karena engkau punya Allah di dalam Yesus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Banggalah bahwa kamu jadi anak Bapa di surga.
Dan perkenalkanlah Allah itu kepada orang lain. Perkenalkanlah Yesus buat orang lain. Supaya orang-orang juga bertemu Yesus, berjumpa Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan. Bukankah ketika Anda bawa orang-orang ke gereja, hati Anda sangat bersuka cita? Amin. Yang bawa jiwa-jiwa di gereja ini pasti senang toh. Satu orang ibu berkata, Mama puji Tuhan, biasa dapat 3 orang lagi. Wah. Dia bilang hati saya senang melimpah syukur. Ini karena dia sudah berjumpa Tuhan. Dia ajak orang lain berjumpa Tuhan. Dan hatinya senang. Itu yang Daud bilang. Bergembira untuk hal itu. Karena kamu punya hubungan baik dengan Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Karena engkau ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Dan Dia akan memuaskan keinginan hatimu. Jangan cari kebahagiaan di tempat lain, saudara. Carilah kebahagiaan pada Tuhan Allahmu. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Allah telah menyelamatkan engkau. Dia akan memuaskan keinginan hatimu. Dia akan memuaskan hasrat hatimu. Dia akan memuaskan apa yang kau ingini. Jadi kau menyembah Dia, kau memuji Dia. Baru apa yang kau ingini Tuhan kasih. Kalau Anda tinggal di tempat pemabuk perzinahan hidup berdosa, jangan harap Tuhan kasih Anda apa yang Anda inginkan. Tidak boleh. Amin, saudara. Anda harus menyenangkan hati Bapa dulu. Anda harus bangga punya Bapa untuk Dia. Anda bawa orang-orang untuk mengenal Dia. Dan firman Allah berkata, dan apa yang kamu inginkan diberikan Tuhan padamu. Bapak Ibu diberkati. Bergembira karena Tuhan artinya kita mengalami sebuah kebahagiaan dan kepuasan lewat hubungan intim dengan Tuhan. Dengan kata lain, kebahagiaan kita tidak ditentukan, tidak terletak pada apa yang kita punya. Harta, uang, rumah, deposito, mobil, jabatan, dan lain-lain di dunia ini. Tapi pada hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, hubungan manis kita dengan Tuhan. Saudara paling senang itu berjumpa Tuhan. Anda saya tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Cuma Anda tinggal datang Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, amin. Lalu kapan saudara berjumpa Tuhan? Bukankah kalau kita mau bertemu orang di kantor, kita duduk tunggu lama-lama? Mungkin pemimpin itu makan, ada urusan lain, ada urusan banyak. Kita harus menunggu. Amin. Kita tidak datang lalu, Bos, betul sama gini. Bos bilang, kalau betul uang, saya sepak. Amin, Bapak Ibu. Kita harus datang dulu. Kita menghadap Bapa, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Kita selalu cuma mau datang, Tuhan beta pun anak mau begini, beta uang sen ada Tuhan. Jadi kita datang dengan daftar belanja. Tuhan beta mau sepatu, yang model-model sepatu, tas. Karena beta mau video orang kondangan, lalu Tuhan beta mau yang ini lagi, lalu yang ini lagi Tuhan. Lalu Tuhan bilang, saya otak sedikit. Saya melayani beta saya susah. Saya memuji beta saya susah, di gereja cuma saya berdiri. Seperti saya yang ada nafas, mati segan, mati tak mau. Tuh Anda menari meloncat, amin saudara. Bergembira. Halo, senang. Kalau pimpinan saya datang dari Jakarta, saya tunggu di situ. Pak puji Tuhan, Bapak puji Tuhan, Bapak kata senang ketemu Bapak lagi. Aduh, itu meluap kegembiraan. Ini cuma Anda berdiri. Dia sementara lagu bagus tuh. Hati kemuliaan. Sebenarnya saudara di sini pikiran tempat lain. Itu jawabannya. Atau Anda ada terikat dosa sehingga kalau mau menyanyi, melompat, orangnya ini semberes. Anda stop. Datang yang kebebasan, di sini kemerdekaan. Kita merdeka untuk menyembah Bapa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan seperti ini yang dialami oleh Raja Daud. Sumber kebahagiaan Daud, sumber kepuasan Daud, bukan pada tahtanya, jabatannya sebagai raja. Bukan pada hartanya yang banyak, tetapi pada hubungan intimnya dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, jangan marah, jangan iri hati, tapi bergembira. Karena kita punya Allah yang adil. Allah yang akan membela kita dan memberi keadilan kepada kita. Mungkin sekarang belum ada keadilan, tapi Anda terus bergembira buat Tuhan. Anda terus memuji Dia, Anda terus menyembah Dia, maka keadilan itu akan datang. Jadi jangan mengeluh lagi, amin. Kita katakan mengeluh pergi. Kurang kuat toh, palanto, seperti aduh. Kan ada hati dah sakit masa mau bilang begitu. Mengeluh pergi dalam nama Yesus. 1, 2, 3, mengeluh pergi dalam nama Yesus. Oke, jadi terima ya. Kalau tidak adil di rumah di mana saja, amin. Kalau suami kasih uang sempas karena gajinya sekian, kasih sudah ambil saja, tak dosa, berdoa keraka. Amin. Kalau ada katok di belakang rumah, matel-matel, mama saya makan. Kalau dia menuntut banyak, bila itu sesuai uang yang saya kasih per beta. Jangan saudara ambil uang, saudara lempar di suami muka. Nanti suami ambil bangku, suami lempar Anda di bangku. Maka saya harus turun tangan lagi. Wow, Pak Ibu diberkati. Saya percaya kita semua diberkati. Serahkanlah semuanya. Maka Daud berkata, serahkan semua pada Tuhan.
persoalan-persoalanmu dan percaya kepada Tuhan. Berdiam diri artinya berdoa, nantikan Tuhan. Cepat atau lambat, keadilan itu akan datang kepadamu. Dan engkau akan melihat dan menyaksikan orang-orang fasik dilenyapkan. Mereka tidak ada lagi. Firman Tuhan dalam Mazmur 73, mereka ditaruh di tempat-tempat licin. Satu kali talucu hilang, cina peledong. Sedangkan Mazmur 37 tadi berkata, subur, tapi lisut, tiba-tiba lisut. Seperti apa tadi? Tumbuh-tumbuhan hijau. Dia mekar, tiba-tiba sudah korup. Itu habis dia. Itu nasib daripada orang fasik. Seperti yang tadi saya bilang orang-orang jahat yang ada di sekeliling Raja Daud. Raja Daud tidak pernah tuntut keadilan. Dia menjalani hidupnya. Dia menjalani proses Tuhan untuk dia. Sampai pada akhirnya juga dia bahagia. Sudah diberkati. Saya akan menyaksikan satu kesaksian yang luar biasa. Saya minta singer naik. Saya minta Anda bisa mendengar kesaksian ini. Singer naik. Di musik. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan. Saya mau saksikan satu kesaksian ini menolong kita semua. Kenapa sampai Anda terus saja mengeluh, terus saja marah, terus saja jengkel, terus panas hati. Terus saja Anda punya karakter itu tidak pernah terbentuk. Anda punya karakter tetap gitu saja. Tetap gitu saja, menyakiti orang, melukai orang. Nah ini berurusan dengan gambar diri saudara. Jadi saya ingin membacakan kesaksian dan kalau Anda di dalamnya, Anda perlu untuk berubah. Kenapa Daud bisa begini saudara? Karena dia hubungan dengan Tuhan, dia bersih. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti Daud? Kita mengeluh terus. Karena ada persoalan-persoalan yang perlu kita bereskan. Semua tutup mata saja sambil dengar yang saya mau bilang. Ketika masih kecil, ini kesaksian seorang hamba Tuhan. Ketika masih kecil, saya bercita-cita menjadi orang kaya agar bisa berbahagia. Sebab saya lahir dari keluarga yang miskin. Sejak masih remaja, saya mulai cari uang. Dan hidup berkecukupan, namun hidup saya jauh daripada kebahagiaan. Saya jauh dari kebahagiaan, walaupun uang banyak. Saya dulu berpikir untuk bisa bahagia, maka saya perlu punya banyak uang, kedudukan, dan keluarga yang bahagia karena memiliki istri cantik dan anak-anak yang lucu. Karena dilahirkan sebagai orang yang ditolak oleh orang tua dan lingkungan, maka selalu saya berusaha cari penerimaan diri dan penghargaan diri dari orang lain. Ingat saudara, kalau Anda tertolak, ini yang Anda buat. Di tengah keluarga kalau Anda tertolak, tidak diakui sebagai anak oleh keluarga, oleh bapak atau ibu Anda, atau sekeliling Anda. Anda akan mencari apa? Penerimaan diri dan penghargaan dari orang lain. Kalau Anda tidak dapatkan, Anda akan menyakiti orang lain. Akibatnya saya selalu memakai topeng ketika berhadapan dengan orang lain. Sebab saya takut ditolak bila memperlihatkan diri apa adanya. Jadi dia pakai topeng untuk menutupi semuanya. Kurangnya penerimaan diri dan dikuasai. Kurangnya penerimaan diri dan dukungan dari orang tua, khususnya bapak saya, menyebabkan saya berusaha cari penerimaan diri dan penghargaan. Terutama dari sosok yang menggambarkan seorang bapak seperti guru saya, pemimpin rohani saya. Sebelum bertobat dan terima Yesus, saya sangat membenci bapak saya. Bahkan pernah terbersit dalam pikiran untuk membalas sakit hati saya yang pernah bapak saya buat. Setelah saya bertobat, saya giat melayani dengan motivasi tanpa sadari sebenarnya. Karena saya mencari pengakuan dan penghargaan dari sesama, terutama dari pemimpin rohani saya. Jadi kalau Anda lahir dengan masa lalu seperti gini saudara, Anda selalu cari perhatian. Dan kalau Anda tidak selesaikan, sekalipun Anda melayani Tuhan, Anda jadi hamba Tuhan, kehidupan ini akan terus. Anda minta diakui. Saya mau diakui. Saya mau diperhatikan. Saya mau dikasihi. Perhatikan saya. Kalau tidak Anda jadi orang beringas, padahal Anda pelayanan Tuhan. Ini masa lalu saudara yang kecil yang Anda bawa. Dan saya harap Anda perhatikan. Dan kalau itu Anda, saya ingin berdoa untuk Anda. Namun saya dapatkan adalah banyak sekali kekecewaan dan luka yang saya alami. Karena pemimpin rohani saya yang saya temui ternyata mempunyai masalah yang sama. Tapi puji Tuhan hanya oleh karena kebesaran anugerahnya. Maka saya bisa dipulihkan. Sehingga pada saat ini saya tidak perlu memakai topeng lagi. Jadi banyak orang yang melayani termasuk hamba Tuhan semua pakai topeng. Kalau Anda ada di dalamnya pelayan Tuhan sama bilang, buka topeng Anda.
Pernahkah gambar diri ini memerlukan pemulihan? Gambar diri ini memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat. Dan itu terjadi setelah melewati krisis demi krisis yang berat. Gambar dirinya rusak, saudara. Dan dia memerlukan proses dalam waktu yang panjang. Cara dipakai Bapa di surga untuk mendorong kita memasuki tujuan yang telah Ia siapkan bagi kita adalah dengan menggunakan krisis yang akan mengantar kita memasuki sebuah proses yang akhirnya membawa kita menuju kesuksesan. Saya banyak menemukan anak Tuhan yang memiliki masalah gambar diri yang sama seperti saya. Tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa mereka mempunyai masalah tersebut. Saya sudah lama mengetahui kebenaran dan ajaran gambar diri. Bahkan saya mengajarkannya kepada orang lain. Tapi pemulihan itu membutuhkan sebuah proses. Saudara lihat, dia ajar orang tentang gambar diri yang rusak. Tapi dia sendiri terlibat di dalamnya. Dia sendiri berjalan dengan gambar diri yang rusak. Makanya bikin kacau di mana-mana. Salah satu tanda bahwa Anda masih memiliki gambar diri yang rusak adalah rasa tidak aman kepada orang lain. Bahkan kepada pemimpin Anda atau orang yang Anda pimpin. Seseorang tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik dan berhasil apabila dia tidak dipulihkan dari rasa tidak aman. Jadi Anda menjadi pemimpin yang baik di kantor-kantor di mana Anda beraktivitas, di gereja Tuhan, Anda harus lepaskan topeng Anda. Anda harus menyelesaikan gambar diri Anda yang rusak. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak hal yang dalam diri kita yang harus dipulihkan sampai krisis melanda hidup kita. Krisis tidak akan mengubah Anda, tetapi krisis akan menunjukkan siapa sebenarnya Anda. Jadi setiap krisis yang datang menunjukkan sebenarnya Anda itu siapa. Kita tidak perlu lagi mencari penerimaan dan penghargaan diri dari manusia. Sebab Bapa di surga mengasihi kita. Bapa di surga menerima kita apa adanya. Hanya Tuhan yang satu-satunya kebahagiaan dan sukacita kita. Anda yang masa lalunya buruk, saya mau bilang jangan bersembunyi. Saya waktu baca kesaksian ini, wow, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini semua para pelayan, semua orang di rumah Tuhan Jemaat Hidup Ambon. Kalau Anda terikat dengan hal ini, tadi dia bilang, ini dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bertahun-tahun dia melayani tapi dengan topeng. Karena dia melayani tapi dia tuntut dihormati, tuntut dihargai, tuntut diakui. Kalau Anda hamba Tuhan, dengar pelan-pelan Tuhan, Anda itu keset kaki yang diinjak. Setiap saat orang permalukan Anda, hina Anda, dan Anda keset, Anda harus terima. Tapi banyak pelan-pelan Tuhan ingin dihargai, ingin dipuji. Perhatikan saya, jangan dia saja, perhatikan saya juga. Karena saya ibu melahirkan kamu. Saya ibu rohani melahirkan kamu. Kamu harus perhatikan saya. Kita ini keset kaki, setiap saat kita diinjak. Orang tuduh kita, orang hina kita, orang permalukan kita, orang merendahkan kita. Itu bagian sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi kalau Anda tuntut diakui, dihormati, dan Anda mendapatkan itu dari saya mau bilang Anda keliru. Dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda. Tapi nanti Tuhan Allah yang perhatikan Anda. Dan setiap krisis yang Anda hadapi, perhatikan baik-baik. Krisis itu akan menunjukkan siapa Anda. Siapa masa lalu Anda. Supaya Anda perlu penyelesaian. Kalau dari kecil kau menyaksikan perbuatan orang tuamu yang menyakitkan. Kau mengalami masa-masa sulit, tertolak di tengah keluarga. Lahir dari kandungan mama yang tidak diakui, tidak dinikahkan. Dan Anda merasa sangat menderita. Saya mau katakan, Anda perlu Tuhan. Jangan pakai topeng. Jangan pakai topeng saudara. Ini hamba Tuhan yang dipakai. Tapi dia berkata setelah saya bertobat, saya melayani. Tapi saya berjalan dengan topeng. Orang pikir saya rohani. Tapi saya berjalan dengan topeng. Karena saya melayani supaya orang puji saya. Saya melayani supaya orang senang saya. Saya melayani supaya orang puji-puji saya. Supaya orang menghargai saya. Supaya orang menghormati saya. Tidak perlu cari kehormatan manusia saudara. Nanti Tuhan yang angkat dan promosikan kita. Oh, Ralabasyukur. Kita ada di hadirat Bapa.